Salam sejahtera Bapak Ibu, para hamba Tuhan, seluruh jemaat GCC, simpatisan GCC dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda melalui ibadah live streaming. Kembali lagi kita akan belajar kebenaran Alkitab yang disiarkan melalui Bible Teaching Ministry. Satu ministry yang secara khusus membahas tentang pengajaran Alkitab. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di sesi yang ketujuh di tema yang sama, yaitu Allah Esa. Nah, sebelum kita masuk ke pengajaran kita, terlebih dulu kita akan mendengarkan pujian penyembahan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Jonathan Prawira dengan judul Arti Kehadiranmu. Karena hari ini kita akan belajar, kita akan mengupas tentang kehadiran Tuhan ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Mari kita dengarkan pujian penyembahan ini. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan.
Bapak Ibu yang saya kasihi, kita barusan mendengarkan satu pujian yang begitu menginspirasi bahwa Allah selalu hadir. Dan ketika Allah hadir di dalam kehidupan kita, Dia akan memberikan makna yang berarti di dalam kehidupan kita. Kita akan masuk dalam pengajaran, kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus pimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, Engkau Allah kami yang hidup, Juru Selamat kami. Kembali lagi kami menghadap Engkau melalui penyembahan kami, melalui hati kami yang siap ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Hari ini kami akan kembali melanjutkan pelajaran kami yang bertemakan tentang Allah Esa. Ini adalah satu kebenaran yang menimbulkan kontroversi antara penganut doktrin Trinitas atau Tritunggal dengan penganut Allah Tunggal atau Allah Esa. Namun kami tidak mempertentangkan kebenaran-kebenaran masing-masing, tapi kami mau mencoba menggali sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Sesungguhnya apa yang diajarkan di dalam Alkitab, apakah Allah Tritunggal ataukah Allah Tunggal? Mohon Tuhan berkenan memimpin kami, membuka hati dan pikiran kami agar kebenaran yang akan kami pelajari saat ini bisa menuntun kami lebih memahami entitas Allah, memahami kepribadian Allah. Kiranya Roh Kudus yang menyertai kami dari awal hingga akhir. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita kembali melanjutkan tema. Saya sudah katakan beberapa waktu yang lalu bahwa tema ini cukup panjang, lebih dari 20 sesi. Karena mempelajari tema yang satu ini memang merupakan hal yang sangat-sangat sulit, tema tentang Allah Esa. Karena selama ini mayoritas gereja-gereja seluruh dunia memiliki paham bahwa Allah itu ada 3 pribadi dalam konteks Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Namun saya akan coba memberikan satu tawaran. Sesungguhnya Allah itu hanya satu pribadi. Lalu bagaimana kita menjelaskan tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Karena itulah melalui 20 sesi lebih saya kupas secara mendalam. Karena itu untuk bisa memahami secara keseluruhan, Bapak Ibu harus memahami secara jelas, Bapak Ibu harus mempelajari secara keseluruhan 20 judul lebih ini. Dengan tema yang sama, mengenal pribadi Allah yang Maha Esa. Nah, dari tema yang satu inilah saya kembangkan menjadi 20 judul lebih. Kita lihat judul 1, mengenal Allah dan mengenal dan menyembah Allah yang benar. Pentingnya mengenal Allah yang benar. Allah yang benar adalah Allah yang Maha Esa. Mengenal Allah di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. 3 fase konsep tentang entitas Allah di Alkitab. Awal mula munculnya konsep Allah Tritunggal. 7 peristiwa munculnya 3 pribadi Allah di Alkitab. Nah, yang akan kita kupas pada hari ini adalah peristiwa munculnya 3 pribadi di Alkitab. Itu terutama membahas tentang waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Kalau kita lihat munculnya 3 pribadi, ada Yesus yang dibaptis, ada suara Bapa yang berkata dari sorga, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan, dan ada Roh Kudus yang muncul turun seperti burung merpati. 3-tiganya muncul secara bersamaan, betul? Namun apakah itu menunjukkan 3 pribadi Allah? Nah, itulah yang akan kita kupas pada sesi yang ke-7. Setelah itu minggu depan ada sesi yang ke-8, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Apakah itu 3 pribadi Allah? Kata kita dalam Kejadian 1:26, Allah sedang berbicara dengan siapa? Lalu yang ke-10, Bapa adalah kiasan dari Yesus Kristus. Nah, selanjutnya di sesi yang ke-11, aku dan Bapa adalah satu. Yesus ada di sebelah kanan Bapa. Allah Tritunggal dari sudut pandang Yesus. Apakah YHWH itu nama Allah Bapa? Siapakah nama Allah Bapa yang sesungguhnya? Yesus adalah Allah yang inkarnasi menjadi manusia. Yesus Kristus adalah Juru Selamat Tunggal. Yesus adalah Allah yang benar dan layak disembah. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan judul yang ke-20, aktif di luar kebenaran adalah kesia-siaan. Itulah judul-judul yang akan kita kupas. Oke, hari ini kita lanjutkan sesi yang ke-7 dengan judul peristiwa munculnya 3 pribadi Allah di Alkitab. Apakah betul bahwa Allah itu ada 3 pribadi?
Kita akan kupas. Kita akan terlebih dulu melihat dasar ayatnya. Sebelum membahas topik ini, terlebih dulu kita harus punya kesamaan konsep yang jelas dulu. Sebenarnya Allah itu apakah tunggal, satu pribadi, ataukah Allah itu Tritunggal, tiga pribadi? Pemahaman demikian itu sangat-sangat penting. Kenapa demikian? Karena pemahaman ini akan membawa kita memahami konsep-konsep tentang Allah itu sendiri. Ketika pemahaman kita itu keliru, maka kita akan membangun satu konsep doktrin yang keliru juga. Mana yang benar? Apakah Allah itu tunggal atau Tritunggal? Itu harus jelas dulu. Lalu kalau tunggal, bagaimana dengan munculnya Bapa, Anak, Roh Kudus ini? Kalau Tritunggal, betulkah Allah itu ada tiga pribadi? Lalu tiga pribadi ini seperti apa? Apakah menyatu ataukah terpisah? Nah, ini kita harus benar-benar menggalinya secara jelas. Bapak Ibu ya saya kasih, agaknya kita perlu melihat kembali atau mengkaji kembali tentang makna atau kata Esa. Tentu masing-masing punya pandangan, tapi saya mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita akan lihat bagaimana Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan tentang Allah itu, Esa itu. Nah, apakah Esa itu mengandung makna jamak ataukah Esa itu mengandung makna tunggal? Karena ini penting sekali. Jadi masalah linguistik, masalah semantik itu sangat-sangat penting untuk kita gali. Karena dari kata demi kata itulah kita akan membangun sebuah konsep kebenaran. Ketika pemahaman tentang kata Esa sendiri keliru, dengan sendirinya konsep yang akan kita bangun di atasnya juga akan menjadi keliru. Kita lihat masalah Esa ini. Esa itu adalah satu. Artinya Allah itu hanya ada satu pribadi. Tentu penekanan bahwa Allah itu hanya ada satu pribadi bukan menurut pendapat saya saja, tapi tentu kita berdasarkan literatur. Sedangkan penganut Allah Tritunggal, satu sisi mereka mengatakan Esa, tapi sisi lain mereka mengatakan Esa dalam tiga. Mengapa penganut Tritunggal ini bisa menafsirkan bahwa Allah itu ada tiga pribadi? Padahal Esa itu tidak menekankan bahwa Allah itu ada tiga pribadi. Esa tetap satu. Kenapa bisa demikian? Kita lihat dasarnya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Karena itulah kalau kita tidak setuju dengan istilah Esa artinya satu, maka silahkan Anda komplain ke penulis, penerbit, pencetak dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan saya yakin yang namanya Kamus Besar, semua bahasa di dunia mereka punya Kamus Besar masing-masing. Tentu yang namanya Kamus Besar itu sudah melalui kajian yang tajam, kajian yang memiliki standar nasional maupun internasional. Karena bila Esa di Indonesia diartikan satu, lalu kata Esa di luar negeri artinya dua, tiga dan sebagainya, berarti di sini standar internasional menjadi tanda tanya. Kamus Besar bahasa apa yang lebih benar? Kita lihat. Kamus Besar Bahasa Indonesia yang saya kutip adalah edisi yang ketiga. Terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, terbitan Balai Pustaka. Kita baca bagaimana penjelasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang arti kata Esa. Nah ini Bapak Ibu, saya fotokan persis seperti yang ada di dalam kamus itu. Kelihatan tidak Bapak Ibu? Terlalu kecil tulisannya ya. Oke, kita perbesar supaya kita bisa membacanya. Karena kalau kita lihat terlalu kecil. Oke, yang di dalam kotak ini yang saya buat kelip link kotak persegi panjang ini, kita coba besarkan kalimatnya. Ini dia. Esa. Kata bilangan dari Esa itu adalah tunggal atau satu. Ini kata bilangan. Jadi ketika kita berbicara tentang Allah, berarti kita mau tahu Allah itu satu atau Allah itu tiga. Tapi kata Esa sendiri sudah mengandung makna tunggal. Allah yang tunggal satu-satunya. Kemudian beresaan. Beresaan. Ini adalah berada seorang diri.
Beresan itu artinya berada seorang diri. Misalnya saya mungkin lagi ke pantai, lalu duduk santai menikmati pemandang laut. Artinya saya beresaan, saya lagi duduk seorang diri. Kemudian mengesahkan, ini adalah kata kerja atau verb. Mengesahkan artinya menjadikan satu. Mengesahkan, menjadikan satu. Karena itu Tritunggal, apakah mengesahkan Allah atau memang Allah itu esa? Nah, kalau mengesahkan Allah berarti menjadikan Allah jadi satu. Berarti Allah itu terpisah, satu pribadi, dua pribadi, tiga pribadi yang terpisah. Nah, apakah tiga pribadi Allah Tritunggal terpisah? Kemudian mengakui bahwa Tuhan itu hanya ada satu. Artinya mengesahkan. Kemudian kata sifat dari esa menjadi keesaan, artinya adalah yang satu, tetap mengacu pada Tuhan. Jadi jelas sekali di sini yang namanya esa itu satu. Kalau dikoneksikan dengan Allah atau Tuhan berarti Tuhan itu satu-satunya. Tidak ada dua pribadi, tidak ada tiga pribadi, tapi hanya ada satu pribadi. Ini esa menurut konsep bahasa Indonesia. Konsistensi firman Tuhan. Kita lihat bagaimana perjanjian lama dan juga bagaimana perjanjian baru. Karena yang namanya firman Tuhan itu seharusnya konsisten dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Jika perjanjian lama sudah menekankan bahwa Allah itu esa, seharusnya di perjanjian baru pun sama menekankan bahwa Allah itu esa. Itu baru disebut konsisten. Yang namanya firman Tuhan mestinya konsisten. Karena Tuhan berkata, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Itu adalah satu wujud konsistensi kebenaran Alkitab. Dan faktanya bahwa Alkitab memang konsisten. Di perjanjian lama menekankan bahwa Allah itu esa. Dan di perjanjian baru juga menekankan bahwa Allah itu esa. Nah, berikut ini kita coba lihat ayat-ayat yang menekankan bahwa Allah itu esa baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Sebenarnya ini sudah pernah saya munculkan di sesi-sesi sebelumnya, tapi kita lihat sekilas saja. Konsep perjanjian lama tentang Allah itu tunggal atau Allah itu esa. Nah, ayatnya Ulangan pasal 4 ayat 35 dan 39, Ulangan, kemudian kitab 2 Tawarik, kitab Maliaki, kitab Zakaria, lalu kitab Yesaya. Jadi semua nabi-nabi yang menulis tentang Allah menekankan hal yang sama, bahwa Allah itu esa, Allah itu satu-satunya. Sama seperti kamus bahasa Indonesia, satu-satunya, tidak ada yang kedua. Berarti Allah itu pribadinya hanya satu, nggak ada pribadinya dua. Lalu bagaimana dengan perjanjian baru? Setelah ada Bapa, Anak, Roh Kudus dimunculkan. Kalau di perjanjian lama mungkin hanya dimunculkan Allah atau Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus belum muncul di perjanjian baru karena di perjanjian lama, karena Yesus belum lahir di perjanjian lama dan Roh Kudus pun belum dicurahkan di perjanjian lama. Karena di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28-29 baru dinubuatkan bahwa pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan Rohku, dan itu digenapi pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Nah, masalahnya setelah masuk ke perjanjian baru otomatis sudah ada dua lagi. Kalau tadinya hanya Allah Bapa, di perjanjian baru ada Anak, ada Roh Kudus. Sehingga orang-orang Kristen, para teolog gereja awal menafsirkan bahwa Allah itu ada tiga pribadi. Apakah kitab suci perjanjian baru mengatakan bahwa Allah itu tiga pribadi? Tritunggal? Ternyata tidak. Perjanjian lama menekankan Allah itu esa, perjanjian baru tetap konsisten menekankan bahwa Allah itu esa. Kita lihat di sini. Konsep perjanjian baru bahwa Allah itu tunggal atau Allah itu esa. Nah, berikut ini adalah dasar-dasar ayatnya. Markus pasal 12, Yohanes, 1 Korintus, 1 Yohanes, kitab Roma, kitab Yudas, kitab Wahyu. Penulisnya juga banyak. Sama seperti perjanjian lama, banyak nabi yang menuliskan tentang entitas Allah, selalu menekankan bahwa Allah itu esa, selalu menekankan bahwa Allah itu satu-satunya. Ternyata di perjanjian baru bukan hanya satu tokoh, ada Markus, Yohanes, Paulus, kemudian ada Yudas,
Semuanya menekankan tentang hal yang sama, bahwa Allah itu Esa. Dan di Kamus Besar Bahasa Indonesia kita sudah jelas, Esa artinya tunggal. Bukan dwi tunggal, bukan tritunggal. Tunggal artinya satu. Oke? Karena itu inilah konsistensi Alkitab. Kita lihat, kutip satu ayat, bagaimana konsistensi tentang Allah itu. Di Perjanjian Lama kita akan lihat di Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Ulangan pasal 6 ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Perhatikan yang saya cetak dengan warna merah, Tuhan itu Esa. Ini perkataan Nabi Musa di Perjanjian Lama. Lalu bagaimana dengan Perjanjian Baru? Dituliskan oleh penulis kitab Markus, tapi dia mengutip perkataan Tuhan Yesus sendiri. Markus 12 ayat 29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus Kristus yang dianggap bagian dari Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Yesus adalah di bagian anak. Nah, sang anak yang dianggap bagian Tritunggal pun menegaskan ulang di Perjanjian Lama bahwa Allah tetap konsisten, firman Tuhan tetap konsisten, bahwa Allah itu hanya ada satu. Tuhan itu Esa. Tuhan itu Esa. Kalau Tuhan itu Esa, lalu bagaimana bisa muncul dwi tunggal tritunggal? Dan saya sudah jelaskan bahwa di dunia ini pernah muncul 3 fase pemahaman manusia tentang Allah. Fase Perjanjian Lama, fase transisi, dan fase Perjanjian Baru. Fase Perjanjian Lama menganut Allah tunggal, fase transisi menganut Allah dwi tunggal. Karena ada Bapa dan ada anak. Waktu Yesus hidup, Roh Kudus itu belum dinyatakan secara jelas. Karena setelah Yesus terangkat ke surga, baru Roh Kudus diturunkan. Sehingga setelah masuk ke Perjanjian Baru, sudah ada 3. Ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka muncullah fase yang ketiga dengan konsep Tritunggal. Tapi saya juga sudah jelaskan, konsep dwi tunggal maupun Tritunggal itu adalah konsep pikiran manusia, bukan konsep Alkitab. Itu masalahnya Bapak Ibu. Kita lihat dari sini penegasan Tuhan Yesus tetap sama, bahwa Alkitab itu konsisten dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru menjelaskan tentang entitas Allah. Karena itu rasanya lucu, di dalam Perjanjian Lama mengajarkan bahwa Allah itu Esa, di mana bangsa Israel memegangnya sampai hari ini Allah itu Esa. Lalu di Perjanjian Baru Allah muncul 3 pribadi. Apakah Allah itu difotokopi? Nah, itu kan jadi persoalan Bapak Ibu. Oke, kita lihat. Esa. Kelompok Allah Esa tetap konsisten, mengakui bahwa Allah itu Esa dan menjelaskan entitas Allah dari sudut pandang ketunggalan. One, Esa atau satu. Maka penganut Allah Esa atau Allah satu-satunya itu disebut oneness. Walaupun saya bukan seorang oneness yang sesungguhnya. Dalam konteks saya pelajari penjelasan tentang oneness, saya dengan apa yang dijelaskan oleh oneness masih ada perbedaan-perbedaan. Sehingga saya tidak menganggap saya ini adalah bagian dari doktrin oneness. Saya selalu menekankan Esa, Allah Esa. Karena itu yang ada di Alkitab, Allah Esa. Sedangkan kelompok Tritunggal itu menurut saya tidak konsekuen atau tidak konsisten. Kenapa bisa demikian? Karena mereka mengakui Allah itu Esa, tetapi dalam menjelaskan Allah Esa itu mereka jelaskan dari sudut pandang jamak, tri atau tritunggal. Ini kan jadi jamak Bapak Ibu. Yang namanya tri, kita mau debat gimana pun itu jamak lebih dari satu. Maka mereka percaya bahwa memang Allah itu ada 3 pribadi, tritunggal. Bapak Ibu, Allah Esa dan Allah Tritunggal.
Ini dua konsep doktrin yang berhadapan-hadapan. Padahal kitab sucinya itu sama. Jika kitab sucinya berbeda, memunculkan dua doktrin yang berbeda, dua paham yang berbeda, wajar. Sangat-sangat wajar. Tapi ketika kitab sucinya sama, lalu memunculkan dua doktrin yang berbeda, Allah Esa dengan Allah Tritunggal, menurut saya tidak wajar. Karena Alkitab nggak mungkin mengandung multi kebenaran. Allah Esa, oh Anda benar. Allah Tritunggal, Anda juga benar. Nggak bisa begitu. Harus salah satunya. Walaupun kelihatannya mendekati. Memang sama-sama ada dasar Alkitabnya. Tapi kita harus tahu bahwa ketika iblis melakukan manipulasi penyesatan, iblis juga menggunakan ayat-ayat kitab suci. Walaupun penganut doktrin Allah Esa dan Allah Tritunggal kelihatannya sama-sama memiliki dasar ayat Alkitab sebagai pegangannya. Namun satu hal yang perlu kita renungkan secara mendalam adalah apakah Alkitab mengandung multi kebenaran? Itu persoalannya. Apakah mengandung multi kebenaran? Artinya yang Allah Esa benar karena dasar ayatnya begini-begini. Yang mengandung Allah Tritunggal juga benar karena dasar ayat ini. Apakah begitu? Ketika Alkitab sudah mengandung multi kebenaran, maka akan mengalami seluruh kekacauan di dalam doktrin. Maka tidak heran agama Kristen pecah menjadi berbagai macam doktrin, berbagai macam sinode yang berbeda-beda. Kita lihat bagaimana penjelasan Rasul Paulus tentang apakah Alkitab mengandung multi kebenaran. Rasul Paulus menekankan tidak mungkin firman Tuhan itu memiliki doktrin lebih dari satu atau doktrin yang jamak, kebenaran yang multi tafsir. Kita lihat Efesus pasal 4 ayat 4 sampai 6. Satu tubuh dan satu roh sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung di dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Jelas sekali Bapak Ibu ya. Paulus katakan satu Tuhan. Nah kalau Tuhan itu hanya ada satu. Dan di dalam Alkitab menjelaskan tentang gereja. Gereja itu adalah tubuh Tuhan. Nah jika Tuhan itu hanya ada satu, mestinya gereja Tuhan itu hanya ada satu. Maka di kalimat selanjutnya dikatakan satu tubuh. Tubuh ini berbicara gereja Tuhan. Masalah sekarang adalah apakah gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia masih satu tubuh? Sudah tidak. Munculnya banyak sinode yang berbeda-beda itu sudah menunjukkan tubuh Tuhan sudah tidak satu. Organisasinya sudah beda-beda. Karena jika Tuhan itu, tubuh itu masih satu. Seharusnya organisasi itu hanya ada satu. Sinode itu hanya ada satu. Coba saja. Ini sinode A dengan sinode B. Ketika jemaat sinode A pindah ke jemaat sinode B. Kan dianggap sudah pindah kandang. Masih satu kandang enggak? Sudah beda. Apakah ajaran masih sama? Sudah beda. Sinode A punya ajaran A, sinode B punya ajaran B. Punya doktrin A dan doktrin B berbeda-beda. Sehingga saya katakan sudah tidak satu tubuh. Jangan jauh-jauh lah. Saat ini kita sedang membahas doktrin Allah Esa dan Allah Tritunggal. Ini pun sudah beda. Bagaimana bisa dikatakan satu tubuh? Nah gereja adalah tubuh Tuhan. Nah tubuh Tuhan tanpa Roh Kudus itu tubuh Tuhan yang mati. Gereja tanpa tubuh Tuhan adalah gereja yang mati. Karena tubuh tanpa roh adalah mati. Dan jika gereja itu ada Roh Kudus. Roh Kudus gereja A, gereja B, gereja C sama. Pasti Roh Kudus akan menuntun menuju kesamaan doktrin. Karena Roh Kudus itu bersifat menyatukan. Roh Kudus itu mengajar kita, menuntun kita. Roh Kudus adalah guru kita. Nah, sang guru akan mengajarkan pengajaran doktrin yang sama. Lalu satu iman. Iman kepada Tuhan yang sama. Iman pada kitab yang suci yang sama. Tapi harus memahami penafsirannya juga sama. Nah kalau Tuhan itu hanya satu. Sinode gereja juga hanya ada satu. Roh Kudus juga hanya ada satu. Dengan sendirinya baptisan juga hanya ada satu. Nah ini sudah masuk ke doktrin.
Oke, kalau Tuhan itu satu, berarti Tuhan hanya mengakui satu macam doktrin. Dengan kata lain, kalau ajaran Allah Esa itu benar, berarti ajaran Tritunggal tanda tanya. Kalau ajaran Tritunggal benar, berarti ajaran Allah Esa menjadi tanda tanya. Hanya dua kemungkinan itu saja. Yang penting di sini adalah bagaimana kita membuktikan kebenaran-kebenaran bahwa apa yang kita percaya, yang kita imani itu benar, bisa dipertanggungjawabkan secara alkitabiah. Yang namanya penyesatan itu mirip. Oke, mirip sekali. Ketika kita tidak bisa bedakan, maka kita sulit sekali untuk menolak fakta itu. Nah, kalau Tuhan itu satu, berarti Allah Bapa juga hanya ada satu. Allah itu hanya ada satu. Berarti di sini Allah tunggal, bukan Allah Tritunggal. Jelas ya? Kalau Allah itu tunggal, bukan Tritunggal, bukan tiga. Mengenal Allah. Semua agama mengajarkan untuk mengenal Allah. Sama juga, semua gereja mengajarkan untuk mengenal Allah. Maka mulailah mengenal Allah. Tapi sayangnya ketika mengenal Allah, khususnya di agama Kristen, lalu muncullah ada Allah Esa dan Allah Tritunggal. Allah Tunggal dan Allah Tritunggal. Mana yang benar? Dan masing-masing berusaha mempertahankan argumentasinya. Sehingga kita juga terutama jemaat yang awam dibuat di dalam kebingungan. Mana yang benar? Allah Tunggal atau Allah Tritunggal? Kalau Tritunggal mungkin tidak begitu terkenal ya. Jarang gereja ada yang menganut doktrin Tritunggal itu. Tapi Tritunggal dan Allah Tunggal itu sangat-sangat banyak. Terutama Tritunggal lah. Namun ada beberapa ayat di Alkitab yang sulit dijelaskan tentang hubungan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena di dalam kasus-kasus tersebut kadang-kadang ketiganya muncul secara bersamaan. Misalnya ya, ketika Stefanus dilempar batu, sebelum meninggal dia menatap ke langit. Lalu muncul yang dia lihat itu apa? Yesus berdiri sebelah kanan Allah. Nah ini kan sudah dua pribadi. Ada Allah dan ada Yesus. Nah, bagaimana Anda menjelaskan? Di sini kan Tritunggal. Yang dilihat di sorga Tritunggal. Karena tidak melihat Roh Kudus. Kenapa demikian? Karena Roh Kudus itu hanya difungsikan di dunia. Maka Rasul Paulus katakan di 1 Korintus 13 ayat 13, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya itu adalah kasih. Iman dan pengharapan itu hanya dibutuhkan di dunia. Di sorga iman dan pengharapan sudah tidak dibutuhkan karena sudah tercapai. Sama juga Roh Kudus. Roh Kudus itu kita butuhkan sewaktu kita masih di dunia karena Roh Kudus menyertai, memimpin, bersaksi. Fungsi Roh Kudus itu paling tidak ada 30 fungsi setelah saya gali secara mendalam. Tapi kalau sudah sampai di sorga, apakah Roh Kudus itu masih dibutuhkan atau masih ada? Itu Roh Kudus itu rohnya Tuhan Yesus sendiri. Otomatis di sorga Roh Kudus sudah nggak ada, tapi wujud yang nyatanya adalah Yesus Kristus. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kita lihat. Ada kasus Matius 3 ayat 13 sampai 17 tentang Yesus dibaptis. Ada penampakan di atas gunung. Ketika Yesus mengajak 3 muridnya, Petrus, Yakobus, Yohanes naik ke sebuah gunung yang tinggi. Saat itu muncul penampakan, muncullah Musa dan Elia. Kemudian dari awan terdengar suara, inilah anakku yang kukasih kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Nah yang bicara itu siapa? Jelas kita penganut Tritunggal akan mengatakan yang bicara itu Bapa. Sedangkan anak saat itu bersama dengan Musa dan Elia. Kan sudah dua pribadi. Tapi hati-hati. Dua pribadi kelihatan berbeda dan terpisah loh. Lalu Kisah Rasul 7 ayat 55 sampai 60. Yang tadi saya katakan Stefanus melihat penglihatan di sorga. Yesus berdiri sebelah kanan Allah. Tapi karena penjelasannya sangat panjang, maka hari ini saya akan secara spesifik saja mengupas tentang Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Waktu Yesus dibaptis muncul 3 pribadi itu kelihatannya. Kita lihat. Peristiwa munculnya 3 pribadi Allah waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan yang dicatatkan di Matius pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Saya akan bacakan ayat ini.
Ayat ini tapi tidak keseluruhan. Kita hanya baca 16-17 saja karena intisarinya ada di sini. Ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Bapak Ibu nangkap gak? Perhatikan dengan baik-baik. Sangat jelas di sini ada 3 pribadi yang muncul secara bersamaan. Ada Yesus, anak yang saat itu dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Tapi apakah hanya Yesus yang hadir saat itu? Enggak. Yang kedua adalah Roh Allah. Roh Allah dalam wujud burung merpati turun. Dalam wujud seekor burung merpati itu Roh Allah. Dan satu lagi adalah suara yang muncul dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Coba dengarkan baik-baik Bapak Ibu, di sini 3 muncul. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Tapi perhatikan Roh Allah. Lalu yang berbicara di sorga Allah. Berarti Roh Allah dengan Allah apa bedanya? Allah itu roh. Nah jadi sini kekacauan blunder jadinya. Nah sehingga siapakah ketiganya ini? Bapak Ibu perhatikan gambar ini. Yang dibaptis itu adalah anak atau Yesus. Sedangkan dari sorga yang langit terbuka itu muncul suatu suara. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Pertanyaan saya adalah yang bicara itu siapa? Pasti otomatis kita kadang yang bicara itu adalah Allah Bapa. Yang dibaptis anak. Yang turun dalam bentuk Roh Kudus burung merpati. Bukankah 3 pribadi? Bapak Ibu setuju bahwa yang bicara itu adalah Bapa? Oke, kita pegang dulu apa yang Anda setujui, apa yang Anda yakini. Kita akan kupas lebih mendalam. Yesus, Roh Kudus, dan suara dari sorga. 3-tiganya itu ada. Ada 3 pribadi yang muncul di tempat ini. Kelihatannya bagi penganut doktrin Tritunggal tentu dengan spontan dan tanpa pikir panjang mereka akan mengatakan bahwa itulah 3 pribadi Allah. Yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Bapak Ibu, penganut Tritunggal mengatakan itulah Tritunggal. Tapi ada celah-celah kelemahan yang sangat fatal. Kelihatan sih aman Tritunggal. Tapi ketika Anda selami secara mendalam, Anda akan temukan ada hal-hal yang berbahaya dari ayat ini dengan tentang konsep Tritunggalnya itu. Di mana letak bahayanya? Kita lihat. Apakah Anda tahu di mana letak bahayanya kalau Anda mengatakan itu adalah Tritunggal? Ada Yesus atau anak, ada Roh Allah, Roh Kudus dalam bentuk burung merpati, dan ada suara dari sorga. Bahaya pertama adalah Allah yang disembah oleh orang Kristen jadi jamak. Betul enggak? 3. Di sini ada 3 pribadi. Yesus, Roh Allah, Roh Kudus, dan Allah Bapa. 3 pribadi. Berarti orang Kristen bukan menyembah Allah Esa lagi. Bukan menyembah Allah Tunggal lagi. Tapi menyembah Allah jamak. Hati-hati dengan konsep doktrin ini. Lalu yang kedua adalah ketiga Allah jamak ini terpisah satu dengan yang lain. Betul nggak? Yang dibaptis jelas sekali Yesus. Lalu Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati juga terpisah. Terpisah dengan Yesus. Karena turun dari sorga. Lalu ada satu suara yang mengatakan inilah anakku yang kukasihi. Ini adalah Allah. Berarti Allah, Roh Kudus, dan Yesus 3 pribadi yang berbeda, 3 pribadi yang terpisah. Ketika kita jelaskan demikian, bukankah bermasalah sekali dengan doktrin agama Kristen? Berarti agama Kristen bukan penyembah Allah Tunggal, tapi penyembah Allah Tunggal dan 3 pribadi Allah itu terpisah satu dengan yang lain. Betul nggak? Coba renungkan, betul nggak? Satu sisi kita mengatakan Allah Esa. Maka penganut Allah Esa berulang kali saya tanya, Allah Esa 3 pribadi dalam kesatuan atau terpisah? Selalu mereka mengatakan Allah Esa itu satu pribadi dalam
satu kesatuan. Bapa, Anak, Roh Kudus dalam satu kesatuan, tapi tiga pribadi. Boleh dikatakan satu penjelasan yang sulit sekali untuk kita analisa dengan pikiran kita. Bagaimana menjelaskan peristiwa ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan? Karena dalam ayat itu jelas sekali kelihatan seakan-akan ada tiga pribadi yang muncul secara bersamaan. Bapak Ibu yang saya kasih, untuk memahami peristiwa Yesus dibaptis, ketika Allah yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, lalu Roh Kudus turun seperti burung merpati, kemudian Yesus yang dibaptis, Anda harus memahami dulu konsep paling dasarnya, kuncinya adalah Allah itu roh. Itu harus kita pegang dulu, Allah itu roh. Yohanes 4 ayat yang ke-24. Untuk memecahkan kebuntuan ini, untuk memahami tiga pribadi yang muncul secara bersamaan waktu Yesus dibaptis, kita harus pahami dulu Allah itu roh. Kita lihat dulu dasar ayatnya, Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Dan ketika menyembah dia harus menyembahnya dalam roh. Berarti Allah tidak boleh diwujudkan dalam bentuk materi. Allah tidak boleh dihitung berdasarkan materi. 1, 2, 3 itu sudah mengarah pada bilangan, noun, angka. Berarti Allah nggak bisa diterapkan begitu. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Atau tritunggal. Nggak bisa. Karena Allah itu roh. Nah kalau roh, Anda bisa hitung nggak roh itu seperti apa? Nggak bisa. Betul? Kita lihat. Allah itu roh. Di dalam roh Allah itu ada pribadi. Karena Allah itu roh yang hidup. Sehingga punya kehendak, keinginan, belas kasih, emosi, dan lain sebagainya. Maka walaupun Allah itu roh, Allah itu hidup. Nah kalau dia hidup berarti punya kemampuan atau punya kehendak. Itulah roh. Kalau Allah itu roh tapi tidak ada kehidupan, maka itu menjadi angin. Angin kan hidup kelihatan, tapi nggak punya kehidupan. Angin bisa bergerak. Angin punya kekuatan, bisa menerbangkan pohon, bisa ketika angin yang dahsyat, angin topan puting beliung, satu pohon bisa dicabut, rumah bisa dihancurkan. Betul? Ada kekuatan, hidup kelihatan, tapi tidak ada kehidupan. Dengan kata lain, kalau Allah itu roh tapi Allah tidak punya kepribadian, maka Allah itu adalah angin. Itu hati-hati penjelasannya. Nah kalau Allah itu bukan angin berarti Allah itu pribadi, maka dalam pribadi itu punya kehendak, punya keinginan, punya emosi dan lain sebagainya. Itulah Allah. Namun pribadi yang ada di dalam roh itu tidak terbatas, bukan tiga atau tritunggal. Okay? Karena roh itu tidak terbatas, maka roh itu tidak bisa dihitung. Jadi bagaimana kita hitung roh itu? Bagaimana kita hitung angin itu? Keunikan dari roh Allah adalah pertama, tidak dibatasi oleh ruang. Roh Allah tidak dibatasi oleh ruang. Sama seperti iblis. Juga tidak bisa dibatasi oleh ruang. Dia bisa keluar masuk tubuh kita, dia bisa masuk ke dalam tubuh kita sehingga orang kerasukan setan. Roh Allah pun sama. Kemudian Anda boleh saja membuat satu kaca, ruang kaca yang tidak bisa tembus, bahkan Anda bisa membuat ruang kaca itu rapat sampai debu pun tidak bisa masuk. Tapi roh Allah bisa masuk. Iblis juga bisa masuk. Karena roh tidak bisa dibatasi oleh ruang. Dan yang kedua, roh tidak bisa dibatasi oleh waktu. Dalam waktu yang sama, dia bisa di sini, bisa juga di sana. Bisa di mana-mana. Dalam waktu yang sama, dia bisa ada di mana-mana. Nah, karena tidak dibatasi ruang dan tidak dibatasi waktu, berarti tidak bisa dihitung. Kan? Tidak bisa dihitung. Dengan kata lain, roh Allah memenuhi segala sesuatu. Karena itulah Tuhan Yesus pernah menjelaskan tentang roh dengan perbandingan angin. Dalam konteks tertentu ya.
Tadi saya sudah jelaskan bahwa kalau roh tanpa kehidupan maka itu menjadi angin. Nah, angin tidak ada kehidupan. Tapi dalam sifat atau karakteristiknya roh dengan angin itu sama, ada di mana-mana. Misalnya angin atau udara itu memenuhi alam semesta. Tapi Anda bisa membatasi angin itu. Anda tiup satu balon, angin kan sudah terkunci. Di dalam balon dengan di luar balon. Di luar balon tuh angin utamanya, angin terbesar. Di dalam balon sudah dibatasi. Jika saya tiup 10 balon, berarti kan sudah ada 10 angin di dalam angin yang besar ini. Itu memang sulit sekali menjelaskan, sehingga Tuhan Yesus memberikan perbandingan antara angin dengan roh. Karena roh Allah itu tidak terbatas, tidak bisa dihitung, tidak dibatasi oleh ruang dan tidak dibatasi oleh waktu. Berarti roh Allah itu ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Lihat penjelasan Raja Daud di dalam kitab Mazmur. Bagaimana entitas Allah, apakah Allah itu hanya satu, apakah Allah dibatasi? Karena ketika kita mengatakan Tritunggal, kita membatasi Allah dalam 3 pribadi itu. Sudah terbatas, padahal tidak demikian. Kita lihat penjelasan Raja Daud. Mazmur 139 ayat yang ke-7. Perhatikan kata roh Allah. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat pergi menjauh roh Allah? Bagaimana kita menjauh? Lalu Raja Daud mulai merincikan di mana saja. Lihat ayat yang kalimat selanjutnya. Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Artinya ketika Raja Daud berkata, aku mau melarikan diri dari Allah, naik ke atas langit. Dia di sono Allah ada, roh Allah ada. Lalu dia ubah sasarannya. Ketika aku menaruh tempat tidur di dunia orang mati, di sana pun engkau ada. Jadi dia ada di langit, tapi juga ada di bawah bumi, di dalam tanah. Jadi mau gimana jelaskan? Bisa dalam waktu yang sama. Jika aku, ayat 9, jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediamanmu di ujung laut. Di ujung laut, artinya laut yang terdalam. Kan ada laut yang dalam ya, mencapai puluhan ribu meter. Ternyata Allah ada di sana juga. Gimana tuh? Makanya walaupun laut begitu dalam, ada kehidupan. Ada makhluk-makhluk tertentu, hewan tertentu, binatang air tertentu yang hidup di ribuan meter di bawah laut. Ayat 10, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang di sekelilingku menjadi malam. Ayat 12, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Jadi kalau kita lihat bagaimana Raja Daud melukiskan, penjelasannya adalah Allah itu ada berapa. Ketika dia berkata, aku naik ke langit, Allah ada di sana. Aku ke bawah bumi, ke dunia orang mati, Allah di sana. Aku ke dalam lautan dalam, Allah juga di sana. Allah ada di mana-mana. Kalau gitu, gimana cara kita menghitung keberadaan Allah? Itulah Allah, roh. Tadi saya sudah katakan, roh tidak terbatas. Sama seperti angin tidak terbatas. Nah, dari perbandingan tersebut kita lihat di Mazmur dengan Matius. Di Mazmur 139 ayat 7-12, Raja Daud mengungkapkan bahwa roh Allah tidak terbatas dan ada di mana-mana. Ya? Pengertian ini harus kita tangkap dulu. Roh Allah tidak terbatas dan ada di mana-mana. Lalu bagaimana dengan Matius pasal 3 ayat 16-17 ketika Yesus dibaptis? Sama. Pada waktu Yesus dibaptis bisa dijelaskan bahwa roh Allah juga tidak terbatas dan ada di mana-mana. Sama prinsipnya. Nah, dari sini kita bisa tangkap sebuah kesimpulan sederhana dulu. Yang dibaptis itu Yesus. Okay? Kemudian Roh Kudus yang turun seperti burung merpati juga Yesus. Kenapa demikian? Karena Roh Kudus itu adalah rohnya Yesus. Bukan yang lain. Roh Kudus adalah roh Yesus. Akan saya jelaskan di sesi-sesi lain. Tapi saya berikan sedikit penjelasan bahwa Roh Kudus adalah rohnya Tuhan Yesus. Kenapa bisa demikian? Kita lihat.
Maria mengandung. Roh Kudus turun dan masuk ke dalam rahim Maria, betul? Berarti yang ada di dalam kandungan Maria itu apa? Roh Kudus. Karena yang masuk itu Roh Kudus. Kemudian Roh Kudus itu dikandung 9 bulan. Lahirlah Roh Kudus dalam bentuk daging yang kita sebut Yesus Kristus. Bukankah Roh Kudus adalah Yesus sendiri? Lalu Kisah Rasul pasal 16 ayat 6 sampai 7. Roh Kudus adalah rohnya Tuhan Yesus sendiri. Nah, silakan buka. Karena saya tidak sedang menjelaskan Yesus dan Roh Kudus dalam hubungannya. Intinya adalah Roh Kudus adalah rohnya Yesus sendiri. Lalu suara yang muncul dari awan tetap Yesus. Jadi yang berbicara dari sorga juga Yesus. Kenapa bisa demikian? Karena Yesus itu adalah Allah sendiri. Allah yang inkarnasi menjadi manusia. Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu di ayat 14, firman itu telah menjadi manusia, artinya Allah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Tunggal. Yang dibaptis Yesus, yang turun dalam wujud Roh Kudus Yesus, Roh Yesus itu Roh Kudus. Dan suara yang muncul dari dalam sorga juga suara Yesus. Karena kita harus memahaminya dari kitab Mazmur 139 ayat 7 sampai 12. Roh Allah tidak terbatas. Okay. Allah adalah roh yang memenuhi alam semesta ini. Kita lihat memenuhi alam semesta. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui Nabi Yeremia. Yeremia 23 ayat 23 sampai 24. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah Allah yang dari jauh? Artinya Allah yang dari dekat ada di sini, Allah yang dari jauh ada di mana-mana. Tergantung Anda mau ngomong berapa jauh, dia ada di sana. Di Papua ada di Papua. Di Sabang Allah ada di Sabang. Di Maroke Allah ada di Maroke. Di Singapura Allah ada di Singapura. Di Amerika Allah ada di Amerika. Di Atlantik, di kutub utara atau kutub selatan Allah juga ada di sana. Artinya memenuhi segala sesuatu. Ada di mana-mana. Ayat 24. Sekiranya ada seorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian. Bersembunyi. Yang tidak terjangkau oleh manusia. Masakan aku tidak melihat dia? Artinya dia mengawasi seluruh muka bumi, seluruh alam semesta malahan. Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Perhatikan, tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Bumi ini kan dunia kita hidup. Tapi dia juga memenuhi langit. Karena di atas bumi kita ada langit, ada nanti kita akan ketemu Bima Sakti. Berapa triliun bintang-bintang planet yang ada di alam semesta ini? Tidak terhitung, tapi Allah melihat semuanya. Berapa besar Allah itu? Tidak terbatas, tidak terhitung. Bagaimana mungkin kita membatasi Tritunggal itu? Nah, karena itu 3 Tritunggal itu hanya bagian kecil dari tugas yang Allah jalankan melalui fungsi Bapa, fungsi Anak, fungsi Roh Kudus. Nah, suatu saat saya akan jelaskan tentang fungsi-fungsinya itu. Perhatikan di sini dulu. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Kita coba analisa kalimat ini. Tuhan memenuhi langit dan bumi artinya roh Tuhan ada di mana-mana. Memenuhi alam semesta seperti angin. Angin ada di mana-mana. Kalau lautan ratusan atau ribuan meter di bawah air masih ada makhluk hidup, berarti di sana ada udara. Bagaimana makhluk hidup bisa bernapas kalau tidak ada udara? Di dalam air pun mengandung udara, mengandung oksigen. Bagaimana makhluk hidup itu bisa bernapas kalau tidak ada oksigen di dalam air itu sendiri? Mungkin bagi kita, karena kita bernapas sebagai paru-paru nggak bisa. Tapi kalau hewan-hewan, terutama ikan yang bernapas pakai insang, mereka juga membutuhkan oksigen. Di dalam air yang padat yang kita minum pun ada oksigennya. Berarti luar biasanya Tuhan. Berarti yang dibaptis itu adalah Yesus. Allah dalam wujud manusianya. Kemudian suara yang terdengar dari sorga adalah suara Allah. Dan Allah adalah Yesus juga.
Yesus adalah Allah. Dan Roh Kudus yang turun seperti burung merpati juga adalah Roh Yesus dan juga disebut Roh Allah. Di Roma pasal yang ke-8 ayat 9, Roh Kudus juga disebut Roh Kristus, juga disebut Roh Allah. Hanya sebutan, pribadinya sama. Dengan demikian Roh Kudus, Allah Bapa dan Yesus itu satu pribadi yang sama. Jika Roh Tuhan itu memenuhi langit dan bumi, bagaimana penganut Tritunggal menghitung Roh Allah dan membatasi Roh Allah itu hanya dalam 3 pribadi? Tidak akan bisa. Betul? Tidak akan bisa. Kita coba analisa lebih dalam. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, saya buat gambar yang berbeda dan terpisah. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pertanyaannya adalah yang harus dipengerti dengan jelas dan tuntas adalah apakah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu 3 pribadi yang terpisah atau menyatu? Itu dulu penganut Tritunggal harus pegang dulu. Sama, terpisah atau menyatu? Hati-hati jawabannya. Saya berikan 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. 5 detik. Mana? Apakah Bapa, Anak, Roh Kudus 3 pribadi yang terpisah atau menyatu? Saya yakin Anda akan mengatakan menyatu. Betul? Nah, kalau Anda menjawab itu terpisah, berarti kacau sudah doktrin Kristen. Berarti Allah orang Kristen memang 3 pribadi, berarti bukan menganut monoteisme, tapi politeisme, menyembah Allah banyak. Ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus, dan 3-nya berbeda dan terpisah. Padahal di dalam konsep pemahaman Alkitab 3-nya itu menyatu. Bapa, Anak, Roh Kudus itu menyatu. Nah, kalau 3-nya menyatu, bukankah sama? Yang dibaptis orangnya sama, yang suara dari sorga orangnya sama, kemudian Roh Kudus turun seperti burung merpati juga sama. 3 di dalam kesatuan, betul nggak? Berarti belum tentu pribadi. Oke, kita lihat lagi. Jika ketiganya itu adalah satu, 3 adalah satu, maka di 1 Yohanes pasal 5, 6 sampai 8, Bapa, Anak, Roh Kudus 3-nya adalah satu. Seharusnya bisa juga dikatakan yang dibaptis itu Yesus, Roh Kudus yang menampakkan diri dalam wujud merpati juga Yesus, dan suara yang terdengar dari sorga juga suara Yesus. Mungkin bagi logika kita sulit terima, tapi inilah faktanya. Betul? Faktanya. Artinya Allah bisa 1, bisa 3, bisa 10, bisa 1.000.000, tidak terbatas. Itulah roh. Tadi saya sudah jelaskan yang namanya roh itu tidak terbatas. Kecuali kalau ketiganya itu terpisah. Maka kita bisa katakan bahwa yang dibaptis itu Anak, yang berbicara dari sorga itu Bapa, yang turun seperti burung merpati itu adalah Roh Kudus. Kalau betul terpisah. Tapi masalahnya kan Allah, Bapa, Anak, Roh Kudus itu menyatu. Nah, kalau menyatu sama saja kita bisa katakan yang dibaptis orangnya sama, suara yang bicara juga orangnya sama, Roh Kudus yang turun seperti burung merpati juga yang sama oknumnya. Bisa nangkap Bapak Ibu? Kayaknya mulai pusing kepalanya. Menjelaskan Allah Tritunggal tidak sesederhana yang kita bayangkan. Bapak Ibu perhatikan gambar animasi ini. Gambar animasi ini. Gambar animasi ini sangat bagus menggambarkan tentang entitas Allah. Allah itu roh yang esa atau satu. Allah itu satu, tunggal. Namun Allah punya kuasa menyatakan diri melebihi satu. Maka dalam lingkaran yang satu itu bisa dipecah jadi 3. Oke, karena itu Allah bisa 2, bisa 3, bisa 7, bisa 10. Artinya roh Allah tidak terbatas. Tidak terbatas. Tunggal, tapi di dalam ketunggalan dia sesungguhnya tidak terbatas. Tunggal itu dalam kebesaran Allah. Memenuhi alam semesta, memenuhi langit dan bumi. Nah, kalau dia memenuhi langit dan bumi, maka dia ini tidak terbatas. Bagi Allah yang maha kuasa dan maha hadir untuk menyatakan dirinya secara bersamaan di beberapa tempat sekaligus bukan hal yang sulit. Nggak sulit.
Gampang. Teknologi manusia pun bisa membuat hal yang demikian terjadi. Kita coba jangan memahami Allah dulu dengan pikiran kita kecil. Kita coba memahami teknologi buatan manusia dulu. Oke? Saya ambil contoh nih, teknologi buatan manusia. Contohnya adalah televisi. Televisi. Oke, nah saya kutip, saya punya khotbah di dalam YouTube. Kebetulan saya ambil gambarnya itu dari televisi. Ya, kita lihat televisi. Bapak Ibu, ketika saya menonton khotbah saya sendiri, karena itu saya kadang-kala menonton loh Bapak Ibu. Jadi bukan berarti saya sudah bukan berarti setelah saya rekaman selesai, saya live streaming selesai. Enggak. Kadang-kala saya suka dengarkan kembali khotbah-khotbah saya sendiri. Untuk apa? Sebagai evaluasi, sebagai koreksi. Dan kadang-kadang ketika saya nonton khotbah saya sendiri, iman saya itu bangun loh. Padahal yang khotbah itu saya sendiri. Memang rasanya aneh Bapak Ibu. Nah, Nathan itu ada berapa? Bapak Ibu, Nathan ada berapa? Nathan ada 2, betul? Satu yang ada, yang asli nih. Satu lagi di dalam layar televisi. Sama nggak orangnya? Sama. Anda tidak bisa katakan beda. Nah jika beda, seharusnya Ahok itu nggak masuk penjara. Kenapa demikian? Karena ketika Ahok menyinggung tentang satu ayat kitab suci agama Muslim, lalu dimanipulasi, dipelintar-pelintir. Padahal Ahok kan berbicara dalam video. Sudah lama videonya. Tapi kenapa masih dikasuskan? Karena yang di dalam video itu mewakili Ahok sendiri. Satu kesatuan. Oke, lalu. Jika yang menonton khotbah Nathan itu ada 5 orang. Artinya itu apa? Nathan ada 5. Betul? Nathan jadi 5 orang. Karena nonton 5 orang. Dan ada di 5 layar televisi. Di 5 tempat yang berbeda. Itu Nathan. Bagaimana jika yang menonton khotbah Nathan itu ada 100 orang? Nathan jadi 100. Bagaimana yang menonton televisi khotbah Nathan itu ada 1000 orang? Nathan jadi 1000. 100.000, 1 juta tergantung. Bisa nangkap soal sini? Nathan sesungguhnya 1. Tapi dengan teknologi bisa diciptakan Nathan-Nathan yang banyak. Jika ada 1 juta di seluruh Indonesia menonton khotbahnya Nathan, berarti Nathan ada 1 juta di seluruh Indonesia dalam waktu yang bersamaan. Bisa nangkap? Ini perbandingan dalam teknologi. Jika yang nonton YouTube khotbah Nathan itu ada di 10 negara di dunia, berarti Nathan dalam waktu yang sama ada di 10 negara. Terbatas? Enggak terbatas. Tergantung bagaimana teknologinya. Semakin dikembangkan teknologinya, semakin tidak terbatas. Nah, jika teknologi manusia saja bisa mewujudkan 1 Nathan, 2 Nathan, 100 Nathan, 1000 Nathan, 1 juta Nathan, dan tidak terbatas. Apakah Allah tidak sanggup? Apakah Allah tidak sanggup? Roh Allah itu tidak terbatas. Karena itulah ketika kita mau memahami waktu Yesus dibaptis, jangan pakai pikiran kita yang terlalu sempit ini. Oh, ada 3 pribadi. Yang dibaptis Yesus atau anak, yang bicara Bapa di sorga, yang turun itu Roh Kudus. 3. Enggak. Sama. 1 pribadi. Yang sama dia bisa mewujudkan. Berarti yang dibaptis Yesus, yang turun dalam wujud Roh Kudus Yesus, yang berbicara juga Yesus. Dari perbandingan demikian kita mestinya bisa tangkap. Entitas Allah dalam diri Yesus Kristus. Awalnya adalah roh. Di perjanjian lama adalah roh, adalah Bapa. Tapi di zaman transisi Allah atau Bapa menjadi daging dalam wujud Yesus Kristus. Nah setelah tugasnya selesai, lalu Yesus terangkat ke sorga, Roh Kudus diturunkan kembali lagi roh. Jadi dari roh ke daging, dari daging kembali ke roh. Masa daging itu hanya sekian puluh tahun dari Yesus dilahirkan sampai Yesus disalibkan. Itu masa Yesus Allah menjadi daging. Nah, kalau yang namanya roh tidak terbatas, betul? Tidak terbatas. Lalu daging terbatas. Karena Yesus mengikuti hukum alam, otomatis di sini dia terbatas. Setelah tugasnya selesai di bumi, dia naik ke surga, turunkan Roh Kudus, tidak terbatas lagi.
Jadi Allah itu nggak terbatas. Karena Allah itu roh. Allah itu hanya terbatas ketika Allah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Karena Yesus itu dalam bentuk materi sudah. Kalau materi berarti memang terbatas. Bisa dihitung. Maka hanya ada satu Yesus di dunia. Kita lihat tentang roh ini. Roh. Ketika Roh Kudus masuk memenuhi seseorang, perhatikan pertanyaan saya. Ketika Roh Kudus masuk dan memenuhi seseorang, apakah roh itu utuh? Satu Roh Kudus masuk atau roh itu terpecah-pecah? Yang masuk setengah roh, yang masuk seperempat roh, yang masuk sepertiga roh, yang masuk setengah roh, yang masuk seperdelapan roh. Jadi kalau orang yang bahasa rohnya kencang, berarti yang masuk itu Roh Kudusnya utuh. Tapi kalau yang doanya bahasa rohnya tidak kencang, berarti hanya seperempat roh. Kalau yang hanya mulutnya komat kamit, baru seperdelapan roh. Apakah seperti itu? Enggak Bapak Ibu. Ketika Roh Kudus turun dan masuk ke dalam diri seseorang, Roh Kudus itu utuh. Utuh, satu roh. Nah kalau itu roh yang utuh, jika ada 10 orang dipenuhi Roh Kudus ada berapa? 10. Betul? Nah jika ada 100 orang berdoa bersama-sama, lalu 100 orang dipenuhi Roh Kudus bisa berkata-kata dalam bahasa lidah berglosolali, Roh Kudus ada berapa? 100. Enggak terbatas. Bisa nangkap? Jika 1000 orang dipenuhi Roh Kudus jadi 1000. Jika 1.000.000 orang dipenuhi Roh Kudus jadi 1.000.000. Lalu saya pecah lagi. Jika dalam waktu yang sama, di sini ada 100 orang berdoa dipenuhi Roh Kudus. Lalu di waktu yang sama di Singapura, di Malaysia, masing-masing negara ada 100 orang berdoa dipenuhi Roh Kudus. Apakah Roh Kudus sobek? Sepertiga di Indonesia, sepertiga di Singapura, sepertiga di Malaysia? Apakah begitu? Enggak. Keseluruhan. Roh Kudus yang ada di Indonesia sama dengan Singapura, sama dengan Malaysia. Tidak terbatas. Dan Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu Roh Yesus. Berarti Yesus apakah hanya satu? Enggak. Yesus dalam wujud jasmani memang terbatas hanya satu. Tapi setelah Yesus naik ke sorga, Roh Kudus diturunkan, Roh Yesus diturunkan, maka sudah tidak terbatas lagi. Bisa 1, bisa 10, bisa 1.000.000, bisa 1 miliar. Tidak terbatas. Karena itulah sebenarnya sangat gampang untuk menganalisa waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Yang katanya ada 3 pribadi. Apakah betul hanya 3 pribadi? Enggak. Roh Allah tidak terbatas. Roh Kudus adalah roh Allah. Roh Kudus juga rohnya Tuhan Yesus. Artinya Allah adalah roh dan Allah itu tidak terbatas. Nah kalau Roh Kudus tidak terbatas, dengan sendirinya Allah juga tidak terbatas. Betul? Kita lihat kembali Matius 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Yesus suara dari sorga dan roh Allah. Yang dibaptis itu Yesus. Yang kemudian Roh Kudus itu adalah rohnya Tuhan Yesus sendiri. Yang berbicara roh Allah juga roh Tuhan Yesus sendiri. Berarti yang berkarya dalam ketiga-tiganya yang muncul secara bersamaan itu adalah Yesus Kristus sendiri. Karena tidak terbatas. Saya tangkap Bapak Ibu? Secara daging Yesus memang satu. Tapi Roh Kudus dalam wujud merpati dan suara itu kan rohnya Allah. Nggak terbatas. Yohanes 14 ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Perhatikan kalimat yang saya catat merah. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Artinya apa? Berarti yang dibaptis Yesus, yang bicara juga Yesus. Karena Yesus dalam Bapa, Bapa di dalam si Yesus. Berarti orangnya sama. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan. Perhatikan, diam di dalam aku, Bapa diam di dalam aku. Berarti yang dibaptis ada Bapa, yang bicara juga Bapa. Yang dibaptis Yesus, yang bicara juga Yesus dalam konteks Bapa. Artinya orangnya itu sama. Sanggup melakukan apapun. Maka di dalam Matius pasal 3 ayat 16 sampai 17 ini
Inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Yang bicara juga sebenarnya Yesus. Sampai sini bisa tangkap Bapak Ibu ya. Yesus, Roh Allah, suara dari sorga. Apakah entitas Allah itu hanya ada 3? Bapa, Anak, Roh Kudus yang dikenal dengan istilah Tritunggal? Apakah seperti itu? Tidak Bapak Ibu. Jika Anda mengatakan Tritunggal atau Roh Allah, Allah itu hanya ada 3 pribadi, Bapa, Anak, Roh Kudus, Anda akan konflik juga penjelasan dengan kitab Wahyu yang mengatakan Roh Allah ada 7. Coba kita lihat dasar ayatnya. Roh Allah ada 7. Wahyu, Roh Allah ada 7. Pasal 3 ayat 1. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ke-7 roh Allah dan ke-7 bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Lalu pasal 4 ayat 5. Dan dari tatai itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu. Dan ke-7 obor menyala-nyala di hadapan tata itu. Itulah ke-7 roh Allah. Lalu pasal yang kelima ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tata dan keempat makhluk itu. Dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembeli. Bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. 7 roh Allah diutus. Berarti memang 7 roh itu terpisah, betul? Baru diutus ke seluruh bumi. Perhatikan kata 7 roh Allah, ke-7 roh Allah, ke-7 roh Allah. Kalau Anda mengatakan Allah itu hanya 3 pribadi dalam konteks Bapa, Anak, Roh Kudus, Anda sudah bentrok dengan ayat ini. Gimana Anda jelaskan? Karena itulah dari awal saya sudah katakan Allah itu roh dan Allah itu nggak terbatas. Dia satu, dia bisa 3, bisa 1000, bisa 1.000.000. Suka-sukanya Tuhan. Okay? Suka-sukanya Tuhan. Jika roh Allah itu ada 7, bagaimana disingkapkan Yohanes dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 4, pasal 3 ayat 1, pasal 4 ayat 5, pasal 5 ayat 6. Seharusnya doktrin Tritunggal itu menjadi gugur yang mengatakan Allah itu 3 pribadi. Okay? Seharusnya tidak begitu. Selain itu istilah Tritunggal atau Trinitas tidak ada di Alkitab. Istilah Tritunggal justru diambil dari agama-agama pagan. Agama-agama penyembah berhala sebelum munculnya agama Kristen. Jadi istilah Tritunggal, istilah Trinitas bukan dari Alkitab. Bukan dari Kristen, tapi itu hasil adopsi dari agama-agama penyembah berhala zaman dulu mereka sudah ada. Nah itu sudah saya jelaskan di sesi-sesi yang sebelumnya, silakan Anda cek kembali. Karena itu sebenarnya yang lebih dicocok dikatakan bukan Tritunggal, melainkan Seven Tunggal. Bapak, Seven Tunggal, karena roh Allah ada 7. Dan ada ayatnya lagi, Seven Tunggal. Enggak ada Tritunggal. Kalau Tritunggal tidak ada ayatnya, tapi Seven Tunggal ada ayatnya. Tapi bukan berarti saya menganut punya doktrin sendiri, Seven Tunggal. Enggak, saya hanya mau memberikan satu penjelasan. Roh Allah tidak terbatas. Itu saja. Jika kita menjelaskan di Matius pasal 3, 16-17 dengan ayat 7 roh Allah di kitab Wahyu, maka akan mudah sekali dipahami dan kita tidak akan terikat pada konsep Tritunggal itu. Artinya tidak terbatas, yang dibaptis Yesus, yang bicara dari langit Yesus, Roh Kudus yang turun seperti burung merpati, rohnya Tuhan Yesus sendiri. Semoga sampai di sini Anda bisa menangkap kebenaran ini. Itulah penjelasan saya tentang munculnya 3 pribadi Allah. Itu hanya pemahaman kita bahwa Allah ada 3 pribadi. Padahal Allah tidak terbatas. Semoga kita bisa nangkap. Tuhan Yesus berkati. Kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, terima kasih. Di sesi yang ke-7 ini sudah dijelaskan secara gamblang bagaimana ketidakterbatasan dari Allah itu sendiri. Allah adalah roh dan roh itu tidak terbatas. Karena itu kami belajar melihat kebesaran-Mu bahwa Engkau memenuhi alam semesta. Engkau memenuhi langit, Engkau memenuhi bumi, Engkau ada di mana-mana. Roh Allah ada di mana-mana. Tuhan, semoga kami belajar tentang kebesaran-Mu, mengerti tentang kebesaran-Mu, supaya
pikiran kamu tidak terjebak di dalam satu ruang lingkup yang kecil. Dan di dalam ruang lingkup yang kecil ini kami mencoba mengukur Allah dengan pemahaman kami. Allah yang terlalu kecil sehingga kami bungkus menjadi 3 pribadi. Ampuni kami Tuhan, supaya kami memahami Allah dalam konteks yang sesungguhnya bahwa Allah tidak terbatas. Terima kasih Tuhan, Kau terus pimpin kami untuk memahami pelajaran-pelajaran yang ke-8 sampai pelajaran 20 lebih. Tema-tema yang kami kupas tentang Allah Esa ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita dengarkan satu pujian, satu lagu, Kau satu-satunya. Artinya Allah memang hanya satu yang berkarya dan tidak terbatas. Mari kita nikmati pujian ini. Tuhan berkati. Satu-satunya penolong yang sungguh, Yesus kekasih hatiku. Tak ada perkara dalam dunia yang layak membuatku menjauh darimu. Kau satu-satunya penghiburku, Kau satu-satunya pembelaku, Kau satu-satunya penolong yang sungguh, Yesus
Bagi mahasiswa teologi, STT ITAI, Institut Teologi Ala Esa, setiap sesi pelajaran selesai ada 10 pertanyaan yang perlu Anda jawab. Kita lihat ini pertanyaan topik yang ketujuh dengan tema peristiwa munculnya 3 pribadi Allah di Alkitab. Kita lihat pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana penjelasan kata Esa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Yang kedua, tuliskan ayat-ayat Alkitab Perjanjian Lama yang menegaskan konsistensi Alkitab bahwa Allah itu Esa. Cukup ayatnya saja, kitab, pasal, ayat, itu aja. Pertanyaan ketiga, tuliskan ayat-ayat Alkitab Perjanjian Baru yang menegaskan konsistensi Alkitab bahwa Allah itu Esa. Hanya nama kitab, pasal, dan ayat saja. 4. Tuliskan 3 ayat atau peristiwa seakan-akan Allah Tritunggal itu muncul secara bersamaan. Lalu yang kelima, pada waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan, tampak Allah Tritunggal muncul bersamaan dalam wujud apakah kemunculan ketritunggalan itu? Kemudian yang keenam, sebutkan 3 keunikan dari Roh Allah. Yang ketujuh, siapakah yang mengungkapkan bahwa Roh Allah itu tidak terbatas dan ada di mana-mana? Tuliskan di dalam kitab apa, pasal, dan ayatnya. Tidak usah teksnya karena cukup panjang. Yang kedelapan, siapakah nabi yang menuliskan bahwa Allah memenuhi langit dan bumi? Tuliskan kitab, pasal, dan ayatnya. 9. Siapakah Roh Kudus itu? Jika ada 10 orang dipenuhi Roh Kudus, berarti Roh Kudus itu ada berapa? Pertanyaan nomor 9 itu ada 2. Yang ke-10, dalam penglihatan Rasul Yohanes, Roh Allah ada 7. Tuliskan teks 3 ayat Alkitab yang mengungkapkan bahwa Roh Allah itu ada 7. Silakan Anda ketik dengan rapi dan kirim kembali ke STT ITAI khusus untuk mahasiswa teologi. Tuhan Yesus berkati.